Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Lensa. Ketemu lagi dengan saya Aji Semat dan seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwasanya kita sudah menemukan salah satu seorang dermawan, yaitu Bapak Sukriyono, seorang pengusaha kayu yang ada di Pekon Kalisari. Seperti apa sih cerita beliau? Kenapa beliau ini ingin membantu Pekon yang ada di sini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast Lensa. Anda bertanya, kami menjawab, mereka mendengar dan semuanya mengerti. Ya, pemirsa Lensa Tengahmus, jadi saya sudah bersama dengan Bapak Supri. Jadi hari ini saya mau kita langsung berbincang-bincang ya Pak Supri ya. Pak Supri sendiri, saya mau tanya nih Pak Supri. Pak Supri ini asal usulnya dari mana sih? Asal usulnya dari Tugu Papak. Tugu Papak. Oh, asal dari Tugu Papak Semaka. Iya. Oh, terus pindah ke Pekon ini di tahun berapa itu? Tahun 2005. 2005 sudah pindah ke sini. Iya. Oh, seperti itu Pak Supri ya. Terus untuk orang tua sendiri? Orang tua sendiri di Tugu Papak. Tugu Papak. Ya. Sampai sekarang itu masih ada? Masih ada semua. Lengkap ya Pak Supri ya. Oh, terus kemudian Pak Supri beranjak dari yang namanya untuk usaha kayu ini. Itu dari mana tuh? Itu dulu dari teman-teman kita yang di ekspedisi. Pringsewu. Ekspedisi Pringsewu. Ya. Itu gimana cerita itu Pak Supri? Kalau ceritanya sih panjang kalau ya, sedikit bocoran apa nih yang bisa diceritain dari perjalanan awalnya itu? Perjalanan awal ya Mas ya. Kalau aslinya sih kita aslinya orang tukang senso juga. Senso dari tahun 2005 nyampe tahun 2012. 2005 sampai 2012. Itu terus baru mulai di Sengon ini. Ya karena teman-teman itulah, banyak teman mungkin banyak rezeki Mas gitu. Ya, betul. Terus habis itu ya berjalan terus nyampe lah tahun 2018 tuh yang di Mitra Abadi. Mitra Alba. Ya, awalnya di Mitra Alba. Setelah itu bergeserlah ganti sendiri tahun 2020. Geser di Mitra Abadi. Mitra Abadi. Oh, jadi di Mitra Alba itu tadi itu di tahun 2012 tahun 2019. Itu untuk direkturnya sendiri siapa itu? Direkturnya sendiri? Kalau direkturnya itu Pak Iwan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Iya. Nah dulu saya sambungin biarin kekuatan kita itu dari Jawa nyampe Lampung, maksudnya di Tanggamus ini lebih kuat. Oh, seperti itu dulu. Jadi secara tidak langsung Pak Supri ini belajar dari Pak Iwan itu ya? Pak Iwan. Belajar dulu dari situ, bagaimana cara mengelola kayu. Nah itu ya Pak Supri ya? Gelondongnya dulu kan, kalau sama Pak Iwan kan masih gelondong. Ya alhamdulillah sih. Jasanya Pak Iwan udah banyak ya. Untuk Pak Iwan sendiri itu masih ada atau tidak itu? Masih ada. Alhamdulillah dia lebih dari kita. Oh gitu. Ya udah namanya dia yang mimpin sih dulunya. Dari Bapak Iwan itulah. Pak Iwan itu ya. Asal usulnya saya bisa jadi kayak gini gitu. Maksudnya dikit-dikit ada gitu maksudnya. Kalau lebih ada nggak mungkin kan masih kayak gitu kan gitu. Jadi semua itu bisa dikatakan Pak Supri ini belajar dari Pak Iwan. Dan juga menjadi salah satu orang kepercayaan Pak Iwan juga ya Pak Supri ya. Sehingga nah terus ceritanya gimana tuh dari Pak Iwan sendiri Pak Supri membuka usaha sendiri? Ya. Itu gimana ceritanya? Ya dulunya sih ceritanya jadi maksudnya Mitra Alba jadi Mitra Abadi gitu. Itu sih ya namanya liku-liku kehidupan Mas. Ya yang penting sekarang walaupun nggak ngirim sama Mas Iwan, tetap persaudaraan itu tetap ada. Karena apa? Jasa dia
masih ada di sini. Iya. Gitu. Jadi komunikasi sampai sekarang masih ada. Ya, Mas ya. Masih ada. Nah, terus Mas, untuk saya penasaran dengan cerita asal muasal Pak Supri ini ya. Asal muasalnya tadi mengatakan dari Tugu Papak. Iya. Nah, itu dulunya orang tua Mas Supri ini sebenarnya apa pekerjaannya? Kalau pekerjaannya dulu ya petani. Petani. Iya, sama aja kita juga ya petani juga. Petani juga, ya. Pak. Dulu mengenyam di pendidikan itu Pak Supri ini sampai di kelas berapa? SD. SD. Ya. Hanya selesai SD. Ya. Sekarang menjadi seorang pengusaha yang bisa saya katakan sukses ya Pak Supri ya. Ya, kalau dibilang sukses ya belum sukses 100%. Ya, alhamdulillah. Sudah ada bukti nyatanya gitu Pak Supri ya. Nah, terus saat orang tua sendiri mengetahui bahwa Pak Supri sudah membuka usaha ini, apa tanggapan dari orang tua? Ya, semua ya menyetujui semua. Menyetujui. Ya alhamdulillah ya sudah ngasih support semua. Semuanya ya Pak Supri. Iya, ngasih semangat. Oh, seperti itu ya. Iya. Kalau dari keluarga sendiri, keluarga Pak Supri sendiri, ini anak udah berapa nih? 2. Sudah 2. Cewek semua atau cowok? 1 cewek, 1 cowok. Oh gitu. Usia berapa? Usia yang satunya udah sekitar 16-an tahun. 16 tahun. Berarti udah besar ya? Tahun 2006. SMP berarti sekarang? SMA. SMA. Di Gading Rejo. Oh, Gading Rejo. Oh, seperti itu Pak Supri ya. Nah, terus dari istri sendiri kira-kira gimana nih tanggapan istri? Ini kan kita banyak juga karyawan yang ada di sini. Itu bagaimana tanggapan istri? Ya, kalau tanggapan istri sih ya mendukung sih. Ya, iya. Masalahnya apa? Ya semua sih dari istri. Ya, yang apa itu kan yang kerjaan di belakang yang paling berat itu, Mas. Iya. Yang paling berat ya. Oh, berarti salah satunya ada peran istri juga ya. Tanpa istri mungkin kita bingung juga untuk di situ. Iya. Kalau untuk ini Pak Supri, untuk karyawan sendiri yang ada di Mitra Abadi itu ada berapa? Ya, kalau seumpamanya biasanya sih ya kadang-kadang cuman 6. Ya kadang-kadang ada 8, ya kadang-kadang 10. Namanya kadang-kadang orang ada yang sawah, ya kan, ada yang ke kebun kan gitu. Jadi ya namanya kadang-kadang ada muat gitu kan. Kalau semuanya muat sih lebih, Mas. Lebih dari itu. 15-an orang kalau sistem yang ada di sini berarti memakai sistem freelance ya. Jadi nggak wajib gitu ya, nggak menjadi karyawan tetap gitu. Yang netap paling 6. Yang netap yang untuk 6 itu untuk pengurusnya aja itu ya. Untuk circle 2 itu. Iya. Nah, terus asal muasal karyawan ini dari mana? Ya dari orang sini semua. Asli dari Kalisari. Jadi dengan secara tidak langsung Pak Supri ini membantu ya, membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Pokon Kalisari ini pokoknya. Oke, Pak Supri, ini semakin menarik nih bincang-bincang kita, tapi kita harus jeda dulu karena kita mau ngeliat iklan yang berikut ini. Tetap di podcast Lensa.